ada 2 amplop coklat gitu loh, karena kita nggak punya pengetahuan terhadap isi amplop itu apa dan nggak ada kebutuhan itu untuk konteks permohonan perlindungannya, staf kami langsung menolak. Ada 2 amplop coklat gitu loh. Mau pulang itu kemudian disodori oleh staf Pak FS 2 amplop besar yang warna coklat yang diduga berisi 2. Itu ketika itu kami menemui Kadipropam karena Kadipropam mau mengajukan permohonan perlindungan untuk Ibu PC. Setelah pertemuan dengan Kadipropam, salah satu staf sedang melakukan sholat dan satu staf tinggal di tempat itu. Kemudian ada staf dari Pak Kadipropam yang menyampaikan map berisi 2 amplop. Ada lagi operasi, yaitu dengan menggunakan uang atau upaya suap. Nah, tampak hadir di sini mencegah, yang dibilang tadi sahabat saya, jangan coba-coba dan supaya KPK serius. Amplopnya belum diperiksa apa isinya segala macam karena bahasanya udah begini, ini titipan dari Bapak. Tanda tangan surat kuasa karena kita warning Ibu Putri supaya sadar tapi tak mau sadar, jadi kita mau melapor dia. Ya, wajib kemudian nanti melakukan verifikasi. Artinya apa? Nanti pelapor pasti akan dihubungi ya, oleh tim pengaduan masyarakat KPK dalam rangka verifikasi laporannya. Di sana ada kewajiban itu di dalam peraturan pemerintah. Sambo dan 31 orang yang sukarela terjun ke jurang ini adalah mafia. Kenapa? Mafia kan kerjanya adalah bergerak dalam dunia kejahatan, ya. Yang mereka lakukan kan jahat, ya. Mafia juga bekerja bagaimana menutupi kasus. Jadi almarhum sudah meninggal tetapi uangnya dicuri dari rekeningnya, dipindahin ke rekening tersangka. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menanggapi sikap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan pendalaman kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo atas tewasnya Brigadir Joshua. Pendalaman yang dilakukan LPSK itu atas dasar kabar pemberian 2 amplop coklat dari staf Verdi Sambo ke LPSK. Hal tersebut terjadi saat staf LPSK tengah melakukan pemeriksaan ke Verdi Sambo dan berada di kantor Propam Polri, di mana kita ketahui saat ini bahwa Irjen Verdi Sambo dan sedang berada ditahan di kantor Propam Polri. Ketua LPSK Hasto Atmajayo Suroyo saat ini masih enggan untuk memberikan keterangan terkait tindakan dugaan suap yang dilakukan mantan Kadif Propam itu. Ia mengaku hingga kini belum ada staf LPSK yang mengaku telah menerima amplop atau sogokan tersebut. Saya tidak tahu apa yang lain menerima begitu. KPK kalau mau berinisiatif silakan, ujar Hasto kepada media Selasa 16 bulan 8 tahun 2022. Hasto mengaku siap mendukung kerja KPK jika kedepannya dibutuhkan. LPSK juga akan memberikan keterangan jika nanti KPK membutuhkan hal itu. Kalau nanti kami dimintai keterangan, kami akan sampaikan juga kepada KPK, tetapi inisiatif terserah KPK. Disinggung masalah amplop setebal 1 cm, Hasto mengaku tidak mengetahui detail tersebut. Hal itu lantaran kini ia belum menerima 2 amplop coklat yang diduga diserahkan ke staf LPSK. Namun Hasto mengatakan jika kemungkinan isi kedua amplop coklat tersebut adalah uang, dan hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK Susi Aningtyas mengatakan pihaknya belum melakukan tindakan lebih jauh lantaran upaya dugaan suap itu belum terjadi sepenuhnya. Menurutnya, staf LPSK yang diberikan amplop coklat dengan tebal 1 cm itu belum mengetahui secara jelas apa isi amplop. Kami belum sempat menganalisis sebenarnya apakah ini percobaan suapkah, percobaan gratifikasi, kita belum sampai ke situ menganalisanya, ujar Susi. Namun ia memastikan jika nantinya KPK membutuhkan keterangan dari LPSK, maka ia akan terbuka memberikan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Apalagi terkait dengan kasus suap Verdi Sambo itu, ada organisasi penegakan hukum tampak yang telah melaporkan kasus tersebut, di mana kita ketahui bersama-sama beberapa waktu yang lalu tim advokasi penegak hukum dan keadilan atau tampak melaporkan dugaan upaya yang dilakukan Irjen Verdi Sambo kepada staf
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terkait kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Para tim kuasa hukum tersebut membawa sejumlah barang bukti berupa berkas bukti pelaporan kepada pengaduan masyarakat atau KPK. Irjen Verdi Sambo dilaporkan ke KPK oleh tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau TAMPAK dengan dugaan berusaha menyuap LPSK. Juru bicara KPK bidang penindakan yakni Ali Fikri ini menyampaikan KPK telah menerima laporan tersebut pada bagian pengaduan dan pelaporan masyarakat KPK. Hal ini dipastikan akan ditindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang diterima. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pihaknya menerima laporan dugaan suap tersebut. Nantinya jika laporan itu layak, KPK bakal melakukan penyelidikan. Sepanjang ada laporan dan laporan tersebut layak untuk kami tindak lanjuti melalui proses penyelidikan, tentu akan kami tindak lanjuti, kata Nurul Gufron. Gufron menjelaskan secara prosedural pihaknya bakal menindaklanjuti laporan itu untuk kemudian diputuskan apakah laporan itu masuk dalam tindak pidana korupsi.